biasa kita tetap Pemberian makanan melalui NGT. jelaskan prosedur ke pasien dulu, kita komunikasi dulu, dia sampaikan perkenalan diri seperti tadi. Kemudian cuman yang bedanya itu adalah kita sampaikan, Pak, di sini Bapak kan sudah lakukan pemasangan selang. Jadi selanjutnya kita mau memberikan makan kepada Bapak melalui selang ini. Jadi nanti makanan itu langsung masuk ke lambung Bapak. Bagaimana Pak? Apakah setuju? Setuju. Saya setuju. Setuju. Kemudian setelah itu kita siapkan alatnya. Kemudian tetap pakai handscoon ya. Tetap pakai handscoon. Cuci tangan sebelum makan. Nah, untuk makanannya itu kalau di rumah sakit itu makanannya kan sudah siap ya, Iya. dari bagian gizi dan untuk berapa jumlah makanan itu juga sudah ditakar sesuai kebutuhan pasien. Kemudian alatnya itu ini spuit. Kemudian selain spuit kita butuh makanan cair, jadi makanan itu dalam bentuk cair atau kadang ada diberikan susu ya. Makanan cair, kemudian airnya ada nggak? Atau ada gelasnya? Apa? Ini berisi air ya. Karena juga ada yang air yang biasa juga nggak masalah. Kemudian ini spuit, ada handuk tisu, jangan lupa ya. Kemudian setelah itu kita sudah komunikasi ke pasien, kita kembali ke pasien. Permisi ya Pak, saya izin mulai tindakan. Ini kita pasang. Kemudian ini kalau dia dipasang plester di sini kita lepas ya. Karena nantinya saat masukkan makanan itu harus posisinya seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu ini kita lepas. Si jus. Kemudian jadi ini harus ditutup dulu ya. Tetap selalu ditutup. Diklaim dulu. Kemudian pertama kita masukkan dulu airnya ya. Air dulu. Masukkan dulu air. Jadi biasanya kan masih ada sisa makanan cairan di sini. Ya ini kita masukkan dulu secukupnya. Misalkan bisa tergantung kebutuhan pasien. Kalau pasien dia ada pembatasan cairan, mungkin ada masalah pada ginjal, nah itu kita batasi. Kalau misalkan enggak ya udah terserah, tergantung dengan kebutuhan pasien. Kita masukkan kemudian lepas. Nah airnya sudah masuk. Setelah itu, tapi jangan sampai airnya habis ya. Jadi kalau sudah di sini, ini kita tutup lagi, baru kita berikan makanannya. Kita masukkan. Kalau misalkan satu kali tuang bisa sampai habis, kita masukkan, kemudian kita tinggikan, kemudian lepas. Ya. Kalau dia makanannya agak kental, biasanya agak susah, jadi bisa kita bantu seperti ini. Tapi ya kalau yang lumayan cari itu biasanya dia lancar masuk. Kemudian kalau makanannya sudah sampai di sini, ini kita tutup, jadi jangan sampai habis. Karena takutnya dia terisi udara. Kalau makanannya sudah habis, kita berikan lagi air. Kemudian kita masukkan. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, ini kita lepas. Kembali. Berarti Pak sebelum ditutup masukin yang hijau-hijau itu tetap yang airnya itu nggak boleh sampai habis banget. Ya kalau sudah yang ini biasanya kalau walaupun nggak habis, ini biasanya otomatis akan masuk sendiri. Bapak tahu kita kenyang pasiennya gimana? Jadi kita nggak memastikan pasiennya kenyang atau tidak ya, tapi masuknya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi biasanya kan pasien dari gizi itu memang sudah ada takarannya.
Jadi misalkan pasien stroke misalkan berarti makanan jadi sampah dan dia makannya itu berapa mili. Tapi kadang kan Pak, pasien ada yang muntah gitu ya Bu. Muntah. Ya kadang ada. Ya memang kadang ada yang muntah, tapi kalau muntah seperti itu nggak masalah, kita Kita lakukan penanganan. tetap ngasih makan lagi nanti. Kalau dia muntah saat kita berikan makan itu jangan dilanjut. Pak, udah kenyang belum, Pak? Belum. Masukin lagi. Oh iya, sorry lupa. Kalau sudah selesai, sudah selesai kita berikan, kita bereskan pasien, kemudian kita komunikasi, jangan lupa ya. Pak, sudah selesai ya untuk pemberian makanannya, kemudian kita cuci tangan dan jangan lupa dokumentasi. Dokumentasinya apa berarti kita laporkan ya, apa tindakan dilakukan, data pasiennya, kemudian bagaimana respons pasien saat pemberian makan, kemudian setelah itu berapa banyak makanan yang diberikan, dia jenisnya apa, cair apa. Kan di ilmu gizi udah belajar kan kemarin. Iya, duduk semua, duduk.